Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil materi dari kami atau akan mempresentasikan hasil makalah yang telah kami susun yang berjudul Mempelajari berbagai pengantar pemahaman atas agama Islam. Di sini saya Nurul Fata sebagai moderator, saya Husna Hidayati sebagai pemateri 1, saya Nur Anjalatul sebagai pemateri 2. Langsung saja kita akan mulai presentasi kita pada sore hari ini. Mohon disimak teman-teman semuanya, di mana yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Husna Hidayati. Ya, yang pertama pengertian tentang manusia. Dalam Al-Quran, ungkapan yang digunakan untuk memahami manusia adalah kata al-insan, basyar, dan bani Adam. Kata insan menurut Ibnu Mansur mempunyai 3 asal kata. Yang pertama berasal dari kata anasa yang berarti absara yaitu melihat, alima yang berarti mengetahui, dan isti'zan yang berarti minta izin. Yang kedua berasal dari kata nasya yang berarti lupa, dan ketiga berasal dari kata almus yang berarti jinak. Lalu menurut Mu'in Salim menyimpulkan bahwa insan mengandung konsep sebagai makhluk yang memiliki sifat keramahan dan kemampuan mengetahui yang sangat tinggi. Al-Basyar sendiri secara bahasa berarti fisik manusia. Bani Adam adalah anak keturunan Nabi Adam AS yang menghuni bumi. Manusia sendiri merupakan makhluk yang paling sempurna dan sebaik-baiknya ciptaan yang dilengkapi dengan akal pikiran. Seperti Ibnu Arabi misalnya melukiskan hakikat manusia dengan mengatakan bahwa tak ada makhluk Allah yang lebih bagus daripada manusia yang memiliki daya hidup, mengetahui, bertindak, berbicara, melihat, mendengar, berpikir, dan memutuskan. Menurut filsuf Islam, salah satunya adalah Al-Farabi berpendapat manusia adalah makhluk terakhir dan termulia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Menurutnya, manusia memiliki 2 unsur, yakni jiwa dan jasad. Yang keduanya memiliki kedudukan yang berbeda. Menurutnya, jiwalah yang paling dominan karena menurutnya matinya jasad tidak terpengaruh terhadap matinya jiwa. Lalu yang kedua, pengertian agama. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang erat hubungannya dengan agama Hindu-Buddha. Akar kata agama adalah gam yang mendapat awalan A dan akhiran A sehingga menjadi agama, kadang juga mendapat awalan I sehingga menjadi kata igama, kadang juga mendapat awalan U sehingga menjadi ugama. Dalam bahasa Belanda kita temukan kata-kata ga, gaan, dan dalam bahasa Inggris kata go yang artinya sama dengan gam yaitu pergi. Dalam hubungan dengan makna perkataan-perkataan di atas, agama, igama, dan ugama, ketiganya mempunyai makna berikut. Agama artinya peraturan, tata cara, upacara hubungan manusia dengan raja. Sedangkan igama artinya peraturan, tata cara, upacara dalam berhubungan dengan dewa-dewa. Sedangkan ugama ialah peraturan, tata cara dalam berhubungan antar manusia. Dalam dalam ajaran Islam sendiri digunakan istilah din. Sebagaimana firman-Nya, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang mengandung pengertian aturan berkenaan dengan hubungan manusia dengan Allah, yaitu secara vertikal, dan hubungan manusia dengan sesamanya atau horizontal. Selanjutnya pemateri akan menjelaskan poin kedua. Selanjutnya, manusia membutuhkan agama Islam. Ada perbedaan yang jelas antara manusia dan binatang. Manusia diberi akal oleh Tuhan, sedangkan binatang tidak. Dengan akal pikiran itulah manusia melahirkan tingkah laku perbuatan sehari-hari dalam rangka menjalin hubungan dengan manusia lainnya.
Manusia tidak bisa lepas dari agama, sebab agamalah yang mengatur tata kelola kehidupan manusia hingga terjadi kedamaian dan ritme hidup sebagaimana mestinya. Menurut Ketua Pengurus Cabang LDRI Jember, Kiai Haji Musta'in Billah, setidaknya ada 3 alasan mengapa manusia itu butuh agama. Yang dimaksud di sini adalah agama Islam. Yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah dalam 2 komponen, yaitu jasad dan roh. 2 komponen itu harus ada dalam diri manusia. Kalau hanya salah satunya, itu bukan manusia namanya. Maka manusia secara utuh dan apa yang harus dilakukannya, agama sudah mengaturnya. Yang kedua, manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Karena manusia sudah sangat sempurna dari sisi bentuk fisiknya, maka tentu harus pandai bersyukur. Salah satu bentuk syukur itu adalah beribadah kepada Allah. Untuk beribadah dengan baik dan benar, ada aturannya. Dan Islam sudah mengatur itu dengan sangat lengkap. Yang ketiga, manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah atau pemimpin. Semua manusia adalah khalifah, sesuai dengan tingkatannya. Untuk menjadi pemimpin yang baik, pasti butuh panduan. Maka Islam sudah menyiapkan panduannya secara detail. Mulai dari bagaimana menjadi pemimpin dalam rumah tangga, hingga pemimpin negara. Islam sudah menyiapkan semuanya. Dari Abu Dinata, ada 3 alasan yang melatar belakangi perlunya manusia terhadap agama, yaitu ada 3. Yang pertama, fitrah manusia. Yang kedua, kelemahan dan kekurangan manusia. Dan yang ketiga, tantangan manusia. Selanjutnya disampaikan oleh pemateri 3. Saya akan membacakan tentang materi yang ketiga, yaitu hakikat dan fungsi hidup manusia. Banyak sekali keajaiban dan misteri yang ada di dunia ini yang belum bisa terpecahkan oleh beberapa ilmuwan ataupun ilmuwan barat ataupun ilmuwan Islam. Salah satunya adalah misteri tentang kehidupan manusia. Perihal hakikat manusia diperoleh beberapa konsep. Yang pertama adalah konsep materialistis, bahwa dalam konsep materialistis di sini manusia hanya memiliki satu unsur, yakni jasad. Ada juga yang namanya konsep intelektualistik, di mana di sini manusia mempunyai 2 unsur, yaitu jasad dan ruh. Sepertinya untuk konsep ini tadi sudah dijelaskan di depan bahwa manusia itu pada umumnya memang pada dasarnya memiliki 2 unsur, yaitu jasad dan ruh. Tadi telah dijelaskan oleh pemateri yang pertama, jika salah satu itu tidak ada dalam diri manusia, maka belum bisa disebut sebagai manusia. Akan tetapi kita akan melihat dari sisi Islam. Islam berpendapat bahwa manusia memiliki 2 unsur, yaitu jasad dan ruh. Hal ini disesuaikan dengan Al-Quran dan hadis. Salah satunya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berisi penjelasan bahwa embrio manusia dalam kandungan ibu selama 40 hari masih berupa nutfah. Nutfah itu adalah air mani. Manusia setelah 40 hari nutfah tersebut menjadi sebuah alaqah. Alaqah tersebut adalah gumpalan darah. Lalu setelah 40 hari lagi alaqah tersebut akan menjadi mudghah. Mudghah itu adalah sebuah gumpalan daging.